Shalom anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran kedua Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4 dengan judul Setiap Manusia Berharga di Mata Allah. Tujuan pembelajaran dapat kita baca bersama. Mengapa manusia berharga di mata Allah? Manusia berharga di mata Allah karena Allah menciptakan manusia dengan kasih dan karunia yang istimewa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26a, yang berarti di dalam diri manusia dilengkapi dengan sifat-sifat Allah seperti kasih, kesucian, akal budi, dan juga kebaikan. Proses penciptaan manusia itu juga sangat indah dan ajaib seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mari kita baca Alkitab kita, di mana Kejadian 1 ayat 31a mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sangat amat baik. Artinya apa? Bahwa semua yang Tuhan Allah ciptakan itu sangat baik dan sempurna. Allah tidak membeda-bedakan semua ciptaannya. Semua ciptaannya baik, dikasihi, dan berharga baginya. Mari kita memahami Alkitab di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, di mana di sana Raja Daud mengakui bahwa Allah yang membentuk dirinya sejak dalam kandungan ibunya. Raja Daud bersyukur kepada Allah dan berkata bahwa proses penciptaan manusia itu sangat indah dan ajaib. Setiap manusia itu berharga di mata Allah. Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah juga memelihara hidup manusia. Karena manusia itu berharga di mata Allah, maka semua manusia diciptakan Allah dengan sangat baik. Karena manusia dilengkapi dengan sifat-sifat baik dan mulia yang berasal dari Allah. Setiap orang mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Setiap orang juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul tidak? Setiap manusia itu berharga di mata Allah karena walaupun ada manusia yang terlahir tidak sempurna, misalnya ada yang tidak bisa melihat, bisu, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, atau yang disebut dengan istilah berkebutuhan khusus. Menurut kalian, menurut anak-anak, apakah orang yang berkebutuhan khusus tidak berharga di mata Allah? Nah, mereka dalam kondisi yang demikian tetap berharga di mata Allah. Mereka diciptakan sesuai dengan rencana Tuhan yang sangat baik. Allah tidak pernah melihat keadaan ataupun kondisi manusia dari segi fisik ataupun sempurna atau tidaknya fisik kita. Kita yang memiliki tubuh sempurna, baik yang tidak sempurna, semua dikasihi Allah. Malah Allah melihat kita dari nilai rohani yang kita miliki. Sifat dan kepribadian yang baik kita sangat berharga di mata Allah. Mari kita baca Alkitab di dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, artinya apa? Kita pahami firman Tuhan ini, bahwasanya Allah memberikan bukti bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang begitu berharga, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, untuk apa ya? Tentunya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita juga membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, dikatakan bahwa
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita pahami Alkitab ini bahwasanya dengan demikian maka kita mengerti bahwa Tuhan lebih senang melihat anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik. Jadi apapun keadaan kita harus tetap belajar bersyukur. Dan kita juga harus menghargai dan mengasihi teman-teman kita yang lain yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Firman Tuhan ini juga menyatakan bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup manusia dengan baik dan sangat indah untuk kebaikan kita. Bukti-bukti apa saja yang bisa kita tahu bahwasanya Allah memelihara hidup kita? Tentunya yang pertama, kita percaya Allah memelihara kita dengan menyediakan atau menciptakan yang kita perlu di alam semesta ini. Kemudian Allah memberikan orang tua yang mengasihi, merawat dan mencukupi kebutuhan kita di rumah ataupun untuk kebutuhan bersekolah. Yang ketiga, Allah selalu menolong kita dengan memberikan kemampuan berpikir menyelesaikan tugas. Keempat, Allah memberikan kesempatan atau kesembuhan saat kita sedang sakit. Yang kelima, Allah menghibur ketika kita bersedih. Yang keenam, Allah memberikan jalan keluar atau solusi dan selalu menolong kita saat sedang ada masalah, dan masih banyak lagi. Itulah bukti pemeliharaan. Apa yang menjadi motivasi untuk kita bersama, untuk anak-anak sekalian adalah anak-anak dalam setiap keadaan kita, senang maupun susah, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya yang sangat berharga, dan marilah kita berusaha taat setiap hidup sesuai kehendak Tuhan Yesus. Ingat, apapun keadaan kita harus tetap bersyukur karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kita berharga di mata Tuhan Yesus. Sampai jumpa kembali. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.